Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita sekarang akan beribadah kembali. Sebelum kita mengikuti ibadah sekolah Minggu, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi hari yang indah ini, kami kembali mengikuti ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang ditaburkan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menaikkan pujian. Silakan Losedoni. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya bersama dengan Losedoni. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seperti biasa, kita ambil dari Alkitab. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami supaya kami boleh duduk manis mendengar dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap ya adik-adik? Kita dengarkan sama-sama ya. Adik-adik,
Masih ingat kan kabar baik yang membuat Maria begitu bersukacita? Ternyata kabar baik itu bukan hanya untuk Maria saja, tapi untuk kita semua juga. Adik-adik sudah siap mendengar ya? Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk menghitung semua orang yang tinggal di daerahnya. Maka semua orang harus kembali ke kota kelahiran mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, tapi Yusuf harus kembali ke Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya bersama Maria karena ia berasal dari keluarga Raja Daud. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Yusuf dan Maria tiba di kota Bethlehem. Tapi mereka tidak menemukan tempat untuk menginap karena semua rumah penginapan sudah penuh. Hanya ada satu tempat untuk Yusuf dan Maria bermalam, yaitu di sebuah kandang binatang yang sederhana. Malam itu, Maria melahirkan bayinya yang kecil, bayi Yesus. Ia membungkusnya dengan kain dan membaringkannya di dalam palungan, yaitu tempat makanan binatang. Betapa bahagianya Maria melihat anak yang dijanjikan Allah. Pada malam itu, ada gembala-gembala di padang yang sedang menjaga ternak mereka. Tiba-tiba, malaikat datang di dekat mereka bersinar dengan kemuliaan Allah. Kata malaikat itu, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu, yang akan menjadi sukacita besar bagi semua orang. Hari ini, Juru Selamat yang dijanjikan telah lahir di Bethlehem, kota Daud. Dialah Kristus Tuhan. Dia dibungkus dengan kain dan terbaring di palungan." Lalu, tampaklah sejumlah bala tentara surga muncul dan memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu para malaikat itu meninggalkan para gembala dan kembali ke surga. "Kita harus ke Bethlehem. Kita harus melihat juru selamat yang sudah lahir itu," kata para gembala. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Saat mereka melihat bayi Yesus terbaring di palungan, mereka sangat bersukacita dan menceritakan kepada semua orang tentang apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Saat mereka kembali ke padang, mereka memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas segala yang telah mereka lihat dan dengar. Nah, adik-adik, seperti para gembala itu, pujilah Allah karena juru selamat yang Allah janjikan sudah lahir di Bethlehem, dan kelak ketika dewasa ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Muliakanlah Allah dengan cara menceritakan kepada semua orang tentang kabar baik itu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mau menghafalkan ayat Alkitab kita hari ini, yang diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bisa ya adik-adik? Kita coba sekali lagi ya. Kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang 11. "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, adik-adik pintar semua.
Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan bersama dengan Losedoni. Silakan Losedoni. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Terima kasih Losedoni untuk pujiannya. Sekarang Loselina mau mengajak adik-adik untuk mengingat kembali cerita firman Tuhan hari ini. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang kelahiran bayi Yesus. Nah, pertanyaan yang pertama. Kepada siapakah malaikat memberitakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat? Adik-adik masih ingat jawabannya? Ya, betul sekali. Malaikat memberitakan kabar baik itu kepada para gembala di padang. Ya, pertanyaan yang kedua. Apa yang para gembala lakukan setelah mereka mendengar kabar baik itu? Ya, benar. Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk menyaksikan apa yang mereka sudah dengar. Dan setelah itu, mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka memuji Allah dan memuliakan Allah. Pertanyaan yang ketiga. Apa bedanya bayi Yesus dengan bayi-bayi yang lainnya? Ya, bayi Yesus adalah anak Allah. Dia lahir tanpa dosa. Dialah Kristus Tuhan, Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mau memuji dan memuliakan Allah dengan cara menceritakan kepada semua orang bahwa Juru Selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir. Dan kita mau bersukacita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan kembali bersama dengan Losedoni. Silahkan Losedoni. Down, down,
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Jangan lupa adik-adik, minggu depan kita ikut ibadah lagi. Sekarang kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat bercerita kepada teman-teman kami bahwa Yesus adalah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.